Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pada video kedua dengan saya Janu Hendarto pada kuliah grafika komputer. Pada kali ini saya akan membahas tentang sistem grafik, di mana sistem grafik ini kita akan belajar media, di mana tempat kita membuat dan memanipulasi gambar grafik. Ada dua komponen dari sistem grafik, yaitu grafik hardware dan grafik software. Grafik hardware yang akan dibahas yang utama yaitu display device atau video monitor, yang mana kita banyak berinteraksi dengan hardware yang ini, dan yang lain tambahan ada perangkat input, ada hard copy device. Di sisi software standar untuk grafik, ada graphic kernel system GKS, ada PIX, kemudian ada pustaka graphics, ada OpenGL dan DirectX, serta aplikasi grafik yang khusus untuk non-programmer. Yang pertama tentang grafik hardware, yaitu tentang video monitor. Ini yang agak panjang, di mana kita tahu ada jenis monitor CRT, cathode ray tube, ada LCD, ada LED gitu ya. Tentunya bisa dicari perbedaan secara lebih mendetail, tapi ini semua karena ada perkembangan teknologi dari monitor itu sendiri, dimana yang paling lama CRT, kemudian ada LCD, kemudian ya mirip dengan LCD tapi ada menggunakan sinar LED-nya. Yang pertama tentang CRT, cathode ray tube. Secara umum bagian daripada CRT itu yang pokok di sini ada elektron gun, kemudian ada sistem focusing. Di sini ada deflection coil untuk mengarah horizontal maupun vertikal. Kemudian di bagian depan ada screen yang berlapiskan fosfor. Di sini ada sinar elektron yang ditembakkan dari pistol atau penembak elektron ini. Kemudian di sini ada bekerja katoda anoda secara elektrik di sini. Ini gambar hubungannya dengan shadow mesh di sini. Bagian A ini adalah katoda, C-nya ini anoda, sehingga bisa terjadi ada ya tembakan elektron ke screen yang berlapiskan fosfor. Fosfor ini adalah ya partikel ini yang mudah menyala, memandarkan sinar elektron gitu ya. Untuk monitor warna tentunya diperlukan elektron gun yang color gitu ya, sehingga untuk bisa mencampur-campur warna sehingga warna menjadi lebih banyak, itu digunakan shadow mesh. Pada refresh CRT dikatakan refresh CRT
karena prosesnya dengan merefresh, ya, memberikan tembakan elektron secara terus-menerus, tapi ada rate-nya. Sinar katoda elektron ditembakkan ke arah layar berlapis fosfor. Ya. Fosfor akan berpendar, akan menyala begitu, bersinar. Tapi pendaran itu bisa cepat hilang atau bisa lama. Jadi ada waktunya nanti, ada persistensinya. Kemudian elektron ditembakkan secara terus-menerus, ini ada rate-nya. Jadi ada dua hal nanti yang akan kita bicara di awal refresh CRT, ada persistensi dan refresh rate. Semakin banyak elektron masuk, semakin banyak sinar yang dipendarkan fosfor. Jadi bisa di set brightness-nya dengan pengaturan menggunakan voltase, mungkin semakin tinggi semakin cerah dan seterusnya. Kemudian mengarahkan elektron secara medan elektrostatik ini, dimana ada tadi mungkin di bagian awal sudah ini lebih didetailkan dengan ada vertical deflection plate, semacam plat untuk mengarahkan secara vertikal, ini horizontal. Jadi untuk mengatur di mana layar kita kan ada sisi vertikal dan horizontal, ya. Oke, kira ini sudah hampir sama dengan tadi. Tadi saya katakan ada dua hal, persistensi atau persistence. Itu apa? Yaitu waktu pendar meluruh menjadi 0,1 dari intensitas awal, ya, intensitas cahaya daripada fosfor yang ditembak elektron tadi. Begitu di awal ditembak, mungkin intensitasnya misalkan 100, meluruh akan hilang sampai dianggap mati, tidak harus sampai 0 tapi cukup 0,1 dari intensitas awal. Jadi 0,1 dari 100, 10 gitu ya, dari 100 turun ke 10 itu waktunya dihitung berapa milidetik atau berapa waktu detik, berapa yang dibutuhkan tergantung nanti. Kemudian keperluannya apa akan kita lihat di sini. Refresh rate ini ada hubungannya dengan persistensi. Refresh rate itu adalah banyaknya kali titik pada screen di refresh dalam 1 detik. Jadi titik pada screen itu, supaya screen-nya terlihat menyala, harus terus-menerus di refresh tapi tidak secara kontinu. Berapa keseringannya itu, rate-nya, ya tergantung persistensi juga. Untuk lower persistensi yang rendah, yang cepat gitu ya, cepat mati, maka harus diperbanyak frekuensi refreshnya. Ini otomatis. Untuk kebutuhan animasi, di mana animasi itu ada standar frame rate, ya, ini sedikit berbeda ya, refresh rate pada CRT, refresh CRT dengan frame rate pada animasi, di mana animasi standarnya adalah 30 maksud saya. Ya, 25 sampai 30 frame per detik.
Maka dari itu refresh rate-nya harus lebih besar dari itu. Bisa antara 30 sampai 60, bahkan 70, 80, tergantung kemampuan dari display device-nya. Kalau untuk higher persistence si yang lebih lama gitu matinya, itu tentunya bisa meringankan kerja di dalam refresh screen tadi. Jadi refresh rate-nya akan bisa lebih rendah, lebih jarang gitu ya. Ini terutama cocok untuk gambar statis ya dengan kompleksitas tinggi gitu. Dimana monitor atau screen gambarnya tidak dinamis seperti animasi. Mungkin untuk keperluan-keperluan yang bukan animasi, untuk informasi yang detail rumit itu tidak apa-apa, tapi di screen itu tidak dituntut untuk merubah informasi gambar dengan kecepatan yang seperti pada video atau animasi. Kemudian faktor yang lain selain persistensi dan refresh rate, yaitu yang ketiga, resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah jumlah titik maksimum yang dapat ditampilkan, ya tentunya tanpa overlap pada sistem CRT, atau jumlah titik per sentimeter yang dapat ditampilkan, dapat diplot secara vertikal dan horizontal. Nanti kita bicara yang ada kaitan erat dengan resolusi adalah aspek rasio. Jadi resolusi itu kerapatan titiknya itu sangat bergantung dari ya tipe fosfornya, seberapa padat butiran fosfornya begitu, dan ya intensitas yang ingin ditampilkan. Ya ini secara kompleks ya, semua sistem mempengaruhi. Semakin banyak elektron juga berkenaan dengan diameter sinarnya itu, nah, ya semakin banyak yang dapat ditampilkan titiknya. Ini bisa diatur dengan focusing dan deflection system tadi. Jadi titik-titik pada screen, jadi ada resolusi yang memang maksimum daripada CRT itu yang dapat diperagakan, akan tetapi tergantung sistemnya. Nanti kita bisa melakukan setting daripada resolusi itu, menurunkan atau menaikkan ya sesuai batas maksimumnya tadi. Kemudian yang saya sebut tadi, aspek berikutnya adalah aspek rasio namanya. Aspek rasio ini bisa dikatakan merupakan perbandingan ukuran lebar dan tinggi titik atau pixel. Jadi berkenaan dengan setting resolusi tadi, pixel itu kita gambarkan sebagai segi 4, belum tentu persegi. Aspek rasio yang ideal adalah tentunya bentuk titiknya adalah persegi, secara lebar dan tingginya sama, 1:1, itu namanya aspek rasionya ideal. Dan pada akhir-akhir ini hampir semua tools software yang berkenaan dengan grafik selalu diusahakan dengan aspek rasio yang ideal.
akan tetapi bergantung dari setting resolusi daripada layar yang digunakan. Aspek rasio ini untuk apa? Ya tentunya untuk menentukan banyaknya titik secara vertikal dan titik horizontal agar menghasilkan panjang yang sama di kedua arah layar. Jadi untuk untuk mempertahankan proporsi gambar yang akan kita buat. Misalkan kita akan menggambar sebuah persegi dengan lebar 100 titik, tinggi 100 titik. Itu belum tentu, kalau aspek rasionya tidak ideal, belum tentu mata kita atau diukur dengan penggaris di display kita panjangnya sama, sehingga untuk menggambar persegi betul-betul harus dicek apakah persegi. Untuk aspek rasio yang misalkan tidak ideal, misalkan 3:4, yaitu 3 lebarnya, tingginya 4, bisa dibayangkan titiknya tingginya lebih panjang daripada lebarnya. Maka kalau kita mau membuat garis vertikal 3 titik, misalkan vertikalnya 3 titik karena tingginya lebih panjang, itu nanti panjangnya akan sama dengan garis horizontal 4 titik. Bisa dibayangkan ya, 4 titik dijejer, dibuat dari sebuah kotak yang tingginya 4, lebarnya 3 perbandingannya ya. Lebar tingginya sesungguhnya berapa sangat tergantung dari resolusi dan ukuran layarnya. Untuk ukuran layar misalkan yang agak besar, 31 cm, tingginya bisa sekitar 17 atau 18 misalkan. Itu resolusinya ada yang recommended, yang mana membuat aspek rasionya di 1:1 ya, sehingga gambar kita bisa proporsinya bisa terjaga. Itu jadi maksudnya aspek rasio. Kemudian setelah 4 hal itu, saya akan melihat tentang metode display. Ada 2 metode yang ada, yaitu raster scan dan random scan. Secara garis besar, raster scan itu display gambar diproduksi, dibuat dengan cara men-scan dari scan line ini, scan line paling atas, nomor 2, 3, 4 sampai bawah, kemudian kembali lagi ke atas, dimana gambar yang akan pada waktu melalui titik daripada gambar yang akan dibuat ini, maka dinyalakan dengan warna yang sesuai yang diinginkan. Sedangkan pada random scan, gambar diproduksi secara tidak berurutan, tidak ada scan line dari atas bawah, tapi langsung menembak pada gambar yang akan dibuat, mulai dari sini menuju ke situ, kemudian berikutnya ke sini, lalu melengkapi sana. Itu secara garis besar. Untuk raster scan display, elektron ditembakkan per baris dari atas ke bawah, densitas dihidup matikan untuk mendapatkan pola titik yang dipendarkan, ya, mana yang memang akan dinyalakan. Kalau menyala semua, tentunya warna apa yang ada di gambar ini.
Definisi gambar disimpan dalam bentuk frame buffer, jadi menyimpan nilai intensitas semua titik dalam memori yang namanya frame buffer. Titik pada layar ya sering disebut pixel, ya bagus untuk tampilan realistik. Kemudian variasi intensitas untuk posisi pixel bergantung pada kemampuan sistem raster ya. Jadi untuk ya yang layar hitam putih ya, black and white, itu ya cukup 1 bit per pixel. Jadi dalam raster scan sistem display itu ada korespondensi satu-satu antara frame buffer ini sebagai memori untuk mengenerate gambar di layar dengan gambar di layar. Berapa kebutuhannya sangat tergantung dari kemampuan warna dan banyaknya pixel yang dapat diperagakan. Untuk banyaknya bit yang lebih besar, ya tentunya memerlukan memori yang banyak gitu ya. Ada 24 bit true color itu per pixel, ada 32 bit per pixel. Untuk monitor zaman dulu ada 16 ya, 16 warna itu 4 bit ya per pixel ya, 2/4 16. Kalau 8 bit itu 2/8, 256 warna gitu. Sudah hebat zaman dulu. Nah, sekarang 24 bit, 32 bit ya 2/32 macam warna yang dapat dihasilkan. Nanti tentang pewarnaan akan kita bahas berikutnya. Tentang refresh rate tadi yang disinggung, itu yang bagus tentunya antara 60 sampai 80 frame per detik gitu ya, atau hertz satuannya ya. Ini berkenaan dengan refresh rate dengan mata kita ya. Mata manusia itu pada umumnya mempunyai refresh rate, maksudnya kalau melihat sebuah lampu atau sinar yang dihidup matikan dengan rate, dengan frekuensi on off-nya itu 30 sampai 60, itu mata kita sudah di atas itu sudah tidak bisa melihat gitu ya. Ada batasnya, mata kita nggak bisa melihat secara kontinu dalam on off sinar yang sangat cepat gitu ya. Sehingga sebuah display tentunya dibuat refresh rate-nya yang di atas mata gitu ya. Kemudian horizontal retrace ini, jadi dari kiri kanan kembali ke kiri setelah refresh satu baris ini, dan seterusnya seperti ini. Vertical retrace-nya adalah kembali ke kiri atas, jadi setelah sampai sini dia harus kembali ke sana, itu baru 1 frame. Diperlukan berapa? Ya, tentunya tadi ada hubungannya dengan refresh rate-nya tadi. Untuk hitung-hitungannya waktunya sangat ketat gitu ya. Untuk mencapai 60 sampai 80 frame seluruh layar ini per detik, maka ya harus cepat. Ya 1/60 sampai 1/80 detik. Supaya 1 detik bisa merefresh sebanyak 60 sampai 80. Kemudian ada sistem interlacing. Interlace refresh prosedur ini pada saat ya ini karena perkembangan secara teknologi, di mana penembakan elektron dilakukan secara
bergantian, selang-seling untuk mengejar ya supaya bisa sampai bawah dengan cepat. Ganjil dan genap dibedakan dengan ganjil dan genap. Misalkan genap dulu, scan line 0, 2, 4, misalkan sampai 198, baru ke scan line 1, 3, 5, dan sampai 199 untuk jumlah scan line-nya 200 misalkan, resolusi 200. Ya ini karena memang untuk mengejar refresh rate yang lebih rendah, ya tentunya kualitasnya akan menjadi kurang baik, sehingga pada waktu itu kemudian berkembang non-interlacing display ya, monitor. Sebagai contoh, sini ada sistem dengan 30 frame per detik. Kalau tanpa interlace bisa saja terjadi flicker. Dengan interlace bisa mencapai 60 frame per detik karena genap ganjil tadi. Nah, tentunya karena scan line-nya tidak kontinu, genap ganjil, tentunya gambar ya kualitasnya menurun, tapi frame rate-nya terkejar. Flicker ini adalah proses ya efek daripada proses refresh yang rendah tadi, karena vertikalnya banyak, sehingga kalau ada monitor yang ditangkap dengan kamera video, biasanya terjadi gerakan-gerakan dari atas seperti garis gitu, berjalan dari atas ke bawah. Itu flicker ya, seolah-olah kepegang, atau pada umumnya kamera video mempunyai refresh rate yang lebih tinggi sehingga akan ketahuan gitu. Itu kalau monitor menggunakan interlace tujuannya seperti itu. Nah, yang bagus tentunya ya yang non interlace tapi kecepatannya tinggi gitu ya. Tapi kalau refresh rate-nya rendah, kalau tidak di interlace ya flicker tadi memang. Itu tadi menjelaskan. Kemudian untuk random scan display, elektron ditembakkan ke bagian layar di mana gambar akan ditampilkan. Ditembakkan pada gambar saja. Gambar dibentuk dalam satu garis. Ya, maksudnya bentuknya garis-garis begitu. Kemudian refresh rate-nya bergantung pada jumlah garis yang ditampilkan. Berapa banyak garis-garisnya ini yang akan dibuat. Ya, definisi gambar menjadi kumpulan perintah penggambaran garis. Memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada sistem raster. Ya, karena hanya ngurusin objek yang digambar saja. Nah, tentunya ada kecocokan untuk gambar apa yang dibuat. Ya. Biasanya untuk proses menggambar garis ini untuk keperluan arsitektur gitu ya, engineering, itu lebih cocok ya. Nah, sekarang sudah mulai ditinggalkan teknologi menggambar garis pada raster display, semakin berkembang ya, karena semakin cepat dan ya semakin tinggi resolusinya juga. Kemudian tentang pewarnaan ya, color CRT monitor. Warna ditampilkan menggunakan kombinasi fosfor yang memendarkan warna yang berbeda-beda. Ada dua metode, yaitu yang pertama beam penetration ya, penetrasi sinar. Yang kedua shadow mesh. Beam penetration
ini menggunakan random scan. Digunakan dengan random scan monitor ini untuk sistem beam penetration-nya. Ada 2 layer fosfor dilapiskan di dalam layar CRT, biasanya merah dan hijau ini, green and red. Warna ditampilkan berdasarkan seberapa jauh elektron menembus layer gitu ya. Ya, itu sedikit tentang metode yang beam penetration. Sedangkan pada pseudo mesh yang banyak digunakan pada raster scan itu menghasilkan warna yang lebih banyak tentunya. Sini elektron gunnya bisa RGB dasarnya, bisa ditambah intensitas IRGB. Satu posisi pixel memiliki 3 pos berwarna, red, green, blue, memiliki 3 pistol elektron gunnya. Nah, RGB juga. Pseudo mesh berfungsi untuk mencampur warna di sini, sehingga warnanya yang difokuskan akan ya lebih bervariasi warnanya dan tajam, jelas gitu ya. Untuk pseudo mesh, grid pseudo mesh di belakang layar berfosfor letaknya ya. Di belakang screen diatur berdasarkan pola titik fosfor ya. Sinar elektron diarahkan melalui lubang di pseudo mesh ya untuk mengaktifkan titik fosfor itu. Variasi warna didapat dari kombinasi intensitas dari 3 warna dasar. Jadi untuk mengatur intensitasnya red berapa, green berapa, blue berapa. Ya, ini sedikit gambaran untuk pseudo mesh, titik-titik dengan warna yang tentang pewarnaan nanti akan kita jelaskan berikutnya. Pada color CRT monitor, jadi menyalakan salah satu pistol elektron dan mendapatkan warna sesuai warna pistolnya ya. Jadi bisa diatur penembak elektron red, green, blue-nya tadi. 3 pistol dengan intensitas sama itu menghasilkan putih. Kuning didapat merah dan hijau dengan intensitas yang penuh gitu ya. Merah dan biru menghasilkan magenta. Jadi intensitas bisa diatur menghasilkan banyak warna. Ini salah satu gambaran saja warna yang untuk warna sedikit dulu, 16 warna ya. Nanti untuk 24 bit warna akan saya jelaskan. Jadi untuk 2 bit warna saya kira 4 macam warna menggunakan penembaknya red, green saja misalkan. Nah, nanti cuma ada 4. Kalau tanpa intensitas ya. Kalau 4 bit warna ya tentunya 2/4 16 macam warna. Untuk 24 bit warna 2/24 macam dan seterusnya. Ada 32 bit warna, ini sudah cukup banyak. Untuk 16 warna ini contohnya aja. Ada unsur intensitas. Ya, intensitasnya mungkin masih 1 intensitas ya. Artinya intensitas kita gambarkan sendiri, ada 4 bit, itu bit intensitas, bit red, bit green, dan bit blue. Dimana kalau 000 ya tentunya menghasilkan black, 111 menghasilkan white. Intensitas penuh untuk RGB semua menjadi putih. Binirnya dari 0 sampai 15. Kuning diperoleh dari campuran red green
di mana intensitasnya 1. Kalau red green intensitas 0. Red green mana ini? Menjadi brown ya, kuning gelap atau coklat ya, seperti ini misalnya. Ya, blue, green, cyan, sorry. Green blue ini sering disebut itu magenta tadi, kalau red sama blue jadi magenta. Nah, kemudian ada sedikit berbeda di sini 7 dan 8. 7 itu sebetulnya dark, tapi karena satu-satu putih gelap gitu. Yang ini hitam terang, maka namanya menjadi sedikit tertukar gitu. Light gray sama dark gray gitu. Abu-abu terang itu putih gelap, hitam terang itu sama dengan abu-abu gelap. Yang lain itu light blue, light green, light cyan, light red, light magenta, dan light brown namanya yellow. Ini white. White ini yang dikatakan ya light gray, abu-abu yang sangat terang menjadi putih. Oke. Untuk 24 bit warna misalkan, itu red ada intensitasnya dari 0, tidak hanya 01, tapi red 0, red 1, sampai red 255. Putih itu diperoleh dari rednya 255, 8 bit gitu. Untuk yang ini rednya 8 bit, nilainya 255, greennya 255, bluenya 255 akan mendapatkan putih gitu ya. Kalau green misalkan ya, green rednya 0, bluenya 0, greennya 128. Kalau 255 nanti namanya ya light green. 255 light green, jadi dibagi 2. 128 itu yang biasa, yang light, yang lebih bersinar, lebih terang, itu 255. Sehingga rednya 0 sampai 25, greennya 0 ya itu ada ya 16, 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 20 ya, 16 juta lebih warna gitu ya. Namanya ya cukup banyak yang belum ada namanya. Oke, yang berikutnya ya tentang jenis yang lain, yaitu flat panels ini, mana ada LED, ada LCD, ya, sorry. Kalau CRT tentunya kelemahannya adalah ya lebih tebal, konsumsi listriknya lebih besar. Maka ada dua jenis yang flat panel ini, ada yang emissive display, ada yang non emissive display gitu ya. Ya, sini ada apa? Ada gasnya, ada glass split ya. Mungkin lebih kita akan menuju ke sini. Jadi ada emissive display. Ini maksudnya merubah energi listrik menjadi cahaya. Listrik menjadi cahaya. Contohnya ya panel plasma, LED, ada lagi flat CRT gitu. CRT tapi flat gitu. Kemudian yang non emissive display menggunakan efek optik ini untuk mengubah cahaya dari sebuah sumber menjadi bola grafis gitu ya. Jadi ya ini agak ke elektro sama fisika gitu. Kita tahu ada lampu LED kan ya, dari listrik menjadi cahaya. Di sini mengubah cahaya dari sebuah sumber menjadi bola grafis gitu. Contohnya LCD itu termasuk non emissive. Untuk
LED itu light emitting diode sebagai sumber cahayanya. Jadi di LED itu juga menggunakan LCD. LCD-nya menggunakan CCFL gitu ya. Sini ada liquid crystal LCD. Ada liquid kristalnya. Jadi LED dengan LCD bedanya, kalau LED LCD-nya di belakangnya menggunakan light emitting diode, yang mana ya ini ada menggunakan lampu yang namanya fluorescent lamp ini. Jadi bagian-bagiannya di sini ada glass plate, ada light filter, electrode, kemudian ada liquid kristalnya, kemudian ya ada di antara dua glass plate ini ada ini, kemudian di belakangnya baru ada LED-nya. LED sebagai sumber listriknya. Kemudian LCD tadi, LCD liquid crystal ini mengirimkan sinar melalui material liquid crystal yang dapat mengatur atau mencegah sinar ya. Liquid crystal memiliki molekul tersusun seperti kristal ya, mengalir seperti cairan karena liquid ya. Jadi di bagian ya ini ada positif elektroda, negatif gitu ya, sehingga liquid kristalnya ini bisa ada yang kristal, ada yang mengalir, kemudian ada polarizing film dan seterusnya gitu, sehingga ini mirror gitu, tanpa ada lampu LED-nya tentunya. Ini LCD. LED itu LCD sebetulnya, tapi ditambahi LED tadi. Nah, itu kemudian sedikit berubah lagi ke bagaimana urutannya, prosesnya gambar itu di-generate. Ada yang namanya sistem raster scan, raster scan system. Jadi bagaimana itu gambar diproduksi, tentunya tidak cukup hanya monitor saja, karena monitor sebenarnya hanya display device untuk mendisplay saja gambar. Tapi gambar itu diproduksi menggunakan sistem yang utuh gitu. Ada CPU-nya, kemudian ada video controller ini, ada sistem memorinya, sistem bus ini yang akan mengkoneksikan semuanya dengan I/O device gitu. Frame buffer, nanti kita akan bicara frame buffer, berada pada memori sistem ini yang dikontrol oleh sebuah controller ini. Ya, video control itu kayak monitor card gitu, dengan mempunyai memori sendiri ya. Jadi kalau memori daripada komputer itu ada RAM, memori utamanya, ada frame buffer, memori screen, video RAM-nya. Ada area khusus dari memori sistem yang digunakan untuk frame buffer yang dikontrol oleh video controller itu. Sering disebut sebagai RAM screen atau video RAM-nya. Ini mempunyai akses langsung, sangat cepat ya. Operasinya sangat cepat di sini. Begitu frame buffer ini sebuah kayak matrik memori begitu diisi, layar akan tampil gitu dengan alamat tertentu dan seterusnya ya. Bekerja sama dengan addressing pada RAM.
Video controller lokasi pada frame buffer ini mungkin lebih detail lagi, dan lokasi pada layar yang bersesuaian menggunakan sistem koordinat kartesius. Jadi ada korespondensi satu-satu yang saya katakan tadi. Kemudian pada aplikasi kita menggunakan perintah untuk software grafis untuk mengatur koordinat sesuai dengan sistem koordinat kartesius ya. Jadi ada register ya, raster scan generatornya ya, ini frame buffer ya, seperti itulah detailnya. Intinya ada memori yang diperlukan untuk mengimplementasikan titik pada layar dengan raster scan tadi. Oke, berikutnya agak cepat saja, ini tentang perangkat input. Saya kira saudara-saudara sudah banyak berkecimpung di dalam input device. Ada keyboard, mouse, trackball, spaceball, joystick, data glove, ada digitizer, image scanner, touch panel, light pens, voice system. Ini semua perangkat input yang ya kaitannya erat dengan grafika komputer ya. Keyboard saya kira ini yang paling sering kita gunakan ya, masukannya teks non grafik, ada kursor kontrol ya, function key dan seterusnya, tombol numerik ya, alfanumerik aja, ini tidak ada non grafiknya. Kemudian mouse, kotak ukuran genggam tangan untuk menggerakkan kursor ya, mendeteksi gerakan, ada rollernya dan sensor optiknya. Trackball ya, ini bola dapat dirotasi menggunakan tangan, putar-putar gitu menggerakkan kursor, sifatnya masih two dimensional positioning gitu. Ini pada Z mouse. Spaceball ini 3D mouse gitu ya. Ya, kemudian bisa digunakan di aplikasi CAD, Computer Aided Design, untuk 3D modeling, 3D visualization gitu. Ya, seperti mouse tapi ada ballnya, bisa 3 dimensi gitu. Joystick, kira terdiri dari stick yang menempati sebuah piece-nya, bergerak sesuai gerakan dari stick itu tadi. Ya, ada potensiometer pada piece-nya, menghitung jumlah gerakannya. Ya, ini untuk main game dan seterusnya. Data glove, ini input device yang lain, menangkap objek virtual, memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan tangan, misalkan elektromagnet dari antena pengirim dan penerima memberi informasi posisi, jadi posisi dan orientasi tangan. Jadi di sini ada alatnya, ini pada tangan misalkan, untuk meraih bola dan seterusnya. Jadi gerakannya ini akan ditangkap sebagai, ada penangkapnya, pengirim dan penangkapnya, untuk informasi posisi, terutama hanya menyampaikan posisi, orientasi tangannya. Kemudian digitizer, menggambar, melukis secara interaktif ya, tapi bisa pakai semacam pen di sini, masukkan koordinat 2D dan atau 3D. Jadi digitizer ini banyak digunakan untuk mendesain objek, karena yang 3D terutama ini bisa ditempel di ujung-ujung objek yang akan kita buat modelnya, dipasang pada permukaan ya, dialiri pulsa elektromagnetik. Stylus memberikan sinyal elektrik ya, merekam posisinya. Intinya begitu, merekam posisi stylusnya ini. Ya, mungkin kita belum punya ya. Image scanner saya kira ya, scanner biasa untuk men-scan, memindahkan gambar, grafik, foto, teks dan bentuk nyata ke dalam komputer. Ya.
secara optik. Touch panel ya, touch screen. Memungkinkan objek pada layar dipilih menggunakan sentuhan, menggunakan LED pada sisi vertikal dan horizontal. Detektor sinar mendeteksi sinar yang terganggu akibat sentuhan. Ya, sentuhan. Light pens ya, memilih posisi layar menggunakan pena ya. Mendeteksi sinar yang datang dari titik pada CRT, misalkan sinar dari lapisan fosfor CRT menghasilkan pulsa elektrik. Koordinat dari sinar elektron tersimpan ya. Ya, yang lain dari voice system ini menerima perintah suara, saya kira speech recognition dan seterusnya. Perintah dicocokkan dengan kamus yang telah ditentukan ya. Kalau kita memerintahkan ya dengan suara juga bisa. Hard copy device. Nah, sekarang untuk hard copy, printer, plotter ya. Ini kualitas gambar ditentukan dari ukuran titik dan jumlah titik per inci yang dapat ditampilkan. Dot per incinya semakin bagus, makin rapat, semakin banyak titiknya, tentu semakin bagus cetakannya. Printer ya, ada impact, ada non impact. Impact itu menekan karakter ke pita bertinta hingga membekas di kertas ya, ini yang zaman kuno ini. Non impact itu ada yang pakai laser, inkjet spray, ada yang elektrostatis dan elektrothermal ya. Yang impact printer memiliki dot matrix ya, ini printer kuno yang digambarkan dari titik-titik begitu, yang ada pitanya tembus ke kertas pin tertentu sehingga sisa pin membentuk gambar karakter yang mau dicetak ya. Laser printer ya, sinar laser membuat distribusi muatan pada drum berputar yang dilapisi material fotoelektrik ya. Tuner diberikan ke drum kemudian dicetak ke kertas ya, menggunakan laser inkjet printer ini. Menyemprotkan, jadi dengan menyemprotkan tinta pada baris horizontal pada kertas yang tergulung pada drum. Aliran tinta yang bermuatan dibelokkan dengan medan listrik untuk mendapatkan pola dot matrik gitu. Kemudian yang dua berikutnya elektrostatik, muatan negatif ditempatkan pada kertas per baris. Tuner bermuatan positif tertarik pada bagian kertas yang bermuatan negatif. Elektrothermal menggunakan panas gitu, pada dot matrix head untuk mengeluarkan pola pada kertas sensitif panas ya. Ini ya sedikit gambaran aja, untuk lebih detailnya nanti bisa dipelajari sendiri. Plotter menggambarkan berdasarkan baris, berbeda dengan printer yang dot matrix, menggunakan pena pensil, variasi warna dan ketebalan sini ada. Jadi seperti ada pena pensil yang cukup banyak, ada mechanical arm untuk memegang pena pensil tadi ya, coret-coret begitu ya. Plotter mungkin belum banyak yang punya. Oke, yang terakhir tentang grafik software. Ada dua klasifikasi untuk software. Software untuk programmer umum dan untuk non-programmer ya. Untuk programmer umum tentunya diperlukan fungsi-fungsi grafis dengan bahasa pemrograman. Fungsi-fungsi untuk menggambar gambar grafik ya, tentunya harus bisa menggambar titik, garis lurus, kurva, fill area ya, dan teks ya, ada 5 komponen gambar. Kemudian biasanya untuk programmer dilengkapi dengan pustaka ya, grafis, yang mana pustaka ini sangat membantu programmer untuk fungsi-fungsi yang kompleks gitu ya, terutama di dalam grafika 3 dimensi nanti ya. Diharapkan nanti bisa mencoba untuk menggunakan OpenGL atau ada produk yang lain adalah DirectX. Kemudian aplikasi khusus tentunya ini dibuat untuk non-programmer ya. Ada AutoCAD, ada program painting, paint dan seterusnya ya. Corel Draw dan seterusnya seperti itu.
Untuk software standar untuk programmer ini ada graphical kernel system ya, ada PIX ya. Selain GKS ada Programmers Hierarchical Interactive Graphic Standard. Jadi PIX ini merupakan ekstensi dari GKS. Ada object modeling, ada spesifikasi warna, render permukaan, manipulasi gambar. PIX Plus ini ada 3-dimensional surface renderingnya. Jadi software standar ini maksudnya ada sebuah komputer yang mana ya softwarenya memang khusus untuk grafik, namanya aja graphical kernel system ya, yang ekstensinya namanya PIX. Itu sebuah sistem komputer yang khusus untuk grafik ya. Saya kira itu untuk topik yang kedua ini. Nanti topik ketiga kita lanjutkan tentang primitif grafik, ini yang lebih menarik. Kita banyak belajar tentang algoritma untuk menggambar titik, garis lurus, kurva, dan fill area serta teks. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.